Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang Kandale taruh bajalan ke muko-muko, taruhlah kita beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, semoga selalu sehat walafiat dan sukses mengayomi rakyatnya. Yang kita hormati Bapak anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten yang berkesempatan hadir di Masjid Quwatul Ummah Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Semoga benar-benar dapat menyalurkan aspirasi rakyat sehingga bantuan-bantuan yang ada mengalir sampai ke desa-desa. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Ipuh, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, seluruh nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari,
nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Seterusnya kepada alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Hormat kami kebundokan duang, limpapeh rumah nan gadang, ube jarih palarai damam, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, ko idui tampai baniat, mati tampai banazar, orang nan cadik candokio, tahu jo paneh kamalatui, arif jo rantiang kamancucut, jaleh jodahan kamaimpo, ambam puru aluang bonian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali, masaklah kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sabengkulunyo. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamanya. Sampai Pak Wabuk tadi 2 piring makan sama jo. Itu nasantiangnya ibu bundokan doang mamasak. Semoga ibu-ibu sadonya dimasukkan di Allah ke dalam sarugo Firdaus. Amin. Jadi makan kami jo Pak Wagub tadi lama mana. Teristimewa Ananda Ketua Kemakmuran Dewan Kemakmuran Masjid Quwatul Ummah. Beliau adalah seorang polisi yang telah mengabdi ke negara dan dekat dengan rumah Allah. Semoga pangkatnya selalu naik. Amin. Yang kita hormati seluruh sahabat-sahabat beliau, generasi muda yang tadi pakai baju seragam, ada yang hati ayam, ada yang hitam, dan tetap berlambang bendera Sang Saka merah putih. Semoga semua kita cinta tanah air dan cinta agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anakku generasi muda terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari LGBT, terhindar dari perzinaan, terhindar dari judi, dan terhindar dari segala perbuatan maksiat dan mungkaran. Amin. Ya Rabb. Saya baru datang tadi, maka melihat seragam ini adalah anak-anak muda yang akan menggantikan kami yang tua-tua. Kenapa begitu? Anak muda ini ado tabagi 3. Pertama bujang langkisau, kedua bujang parisau, ketiga bujang pasurau. Tanya tu di Kecamatan Ipuh dan sekitarnya, di muko-muko pada umumnya, kita doakan semua remaja ini menjadi bujang pasurau. Amin ya Rabbal. Kalau bujang langkisau tu apa Ustaz? Atau itu? Arti tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babana kampu kaki. Cobalah terjemahkan itu. Ya kan? Inilah remaja
yang telah tersesat kepada jalan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Amin. Ya Rabb. Lihat doa anak gadis. Lai. Kutiko kalian kalai kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan. Lapih ke langit 7 tingkik. Tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabut. Pinta boleh kandak balaku. Ananda lahir ke dunia ko. Masuk ketik kami aja mandi. Lagak gadang diaja makan. Dibalikan subang jogalang. Sarato cincin ganto balampi. Dari ketik kini lagadang. Kalianlah menjadi anak gadis. Siang disuruhnyo sekolah. Malam diajarnyo mengaji. Anak gadis masak pengajar. Bak banih setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan. Kaganti beladang lado. Guno nak gadih bundo gadangkan. Kapang ganti bundo kok tuo. Yo tu ibu-ibu. Anan yo. Iyo pengganti awak. Kita doakan remaja putri ini akhlaknya baik, selalu menutup aurat, jauh dari pacaran. Kalau kena hati menikah saja, maka kita dapat yang orisinil. Tapi kalau kita pacaran 5 tahun, itu lado randang tu lah dicubo jo. Pucik sedagiangnya lagi. Mudah-mudahan ananda kalau jatuh hati untuk berjodoh langsung saja nikah, jangan pacaran. Mudah-mudahan ananda mendapat jodoh yang baik. Amin ya Rabb. Allah sadonya yo. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Tapi jangan optimis mana. Karena nanti mati juga. Siapapun yang paling sehat akan mati. Sekarang kita sehat semua ini. Ya kan? Bisa enggak sudah tausiah ini kalau Allah mentakdirkan di antara kita meninggal? Bisa. Misalnya ambo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Ustaz kita Ristawardi yang tadi antusias menyampaikan tausiah di Masjid Quwatul Ummah. Setelah beliau selesai pengajian beramah tamah dengan jamaah, kemudian beliau diantarkan ke Padang. Dalam perjalanan maka sesak napasnya, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dibawa ke puskesmas terdekat, nyawanya tidak tertolong lagi. Besok kita melayat ke Padang bersama-sama. Bisa enggak? Bisa. Kalau ajal sah. Atau jamaah ini, apa kata pengurus besok pagi sudah salat subuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita Masjid Quwatul Ummah. Selesai tausiah beliau berangkat pulang. Tiba di rumah berjangkit penyakit vertigo. Nyoper kedua misalnya dia vertigo. Ya kan? Maka nyawanya tidak tertolong lagi. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh, kita bersama-sama pergi melayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atu betul tanya ha? Siapa meninggal? Atu nambah sanda di dinding menengah kaji. Apa-apa ibu-ibu nama sanda jangan takut. Itu contoh saja.
Jadi kita ini ya semuanya kita akan meninggal. Sebelum meninggal kita sempurnakan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu adalah kekasih Allah. Jadi malam kini kita sirah nabawiyah. Sebab kalau berulang tahun memang tak bersuruh dah Pak. Hadis dan menyuruh ulang tahun. Nan disuruh Nabi itu mengingat mati. Tentu kita sebelum kita meninggal mengingat mati itu bagaimana? Membaca sejarah Nabi semenjak beliau kecil sampai jadi Rasul. Karena tidak satu pun di tubuh Nabi itu dari remajanya sampai dewasanya sampai jadi Rasul yang tidak patut ditiru. Semuanya patut ditiru. Coba bayangkan ketika remaja orang kafir memberi beliau gelar Al-Amin. Apa itu? Kalau orang Islam memberi gelar Nabi Al-Amin, itulah tasabui dinamo lah taticia di ruang, lah taisi di lubang. Karena memang orang Islam yang mengasihi. Tapi yang mengasihi gelar beliau Al-Amin itu adalah orang musyrik. Kenapa? Karena Nabi itu memang mereka temukan tidak pernah bohong. Sampai sekarang Pak, Bu, seluruh dunia tidak ada universitas di dunia ini yang berani mengatakan orang yang keluar kuliah di perguruan tingginya ini sarjana S1, S2, S3 yang selesai kuliah di sini adalah semuanya sarjana Al-Amin yang bisa dipercayai. Ya kan? Malah nanti baiman Pak, makin tinggi sekolah orang kok, makin tinggi lo teknik maliang. Ya kan? Itu nanti tidak baik. Bagaimana? Ya kan? Kalau orang pandai jadi maliang Pak, nyo pakai baju hitam, sarawak hitam, deta hitam, nyo keluari malam. Tapi kalau maliang sekolah tinggi, nyo maliang siang hari, bajunya pakai dasi, duduk di atas kursi. Namanya korup. Ya kan? Jadi kaum muslimin, para jemaah yang menentukan akhlak itu baik, kalau kita mau berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau dalam hadisnya? Aktsiru dzikra hadhimil ladzati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu dalam hidup ini mengingat yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu yang disuruh Nabi. Ambo pernah diundang mengaji Pak, orang ulang tahun nameh pernikahan. Ya kan? Sudah berapa tahun dia sudah nikah itu? 50 tahun. Katanya dia menikah umur 30. Jadi sampai ulang tahun emas itu umurnya 80. Dipakai serupa anak daro balik. Anak daro jo marapulai, bak talam jo tudung saji, bak kepuran jo sauknya. Tapi naik pentas nak talok lah, dibimbing dia anak. Atu ayah jo induk tu nyuruh dia anaknya baganti-ganti menyuan makanan. Apa nalam umur 80 atau apa itu sendok di jarinya. Lah dapat penyakit Parkinson. Akhirnya nasi itu terserak nak masuk muncung bininya. Jadi ulang tahun apa saja kaum muslimin itu para jamaah tidak menambah kita muda, tapi menambah kita tua. Makanya Nabi menyuruh ingat-ingatlah banyak-banyak mati. Karena mati itu menghilangkan kelezatan. Coba kita lihat, kalau kita pergi mengantarkan jenazah ke kubur, kaya raya, berpangkat tinggi, orang biasa, orang miskin, tidak ada yang membawa rumahnya ke kuburan itu. Yatba'ul mait fi qabrihi salasun
yang mengiringi mayat ke kubur itu hanya 3. Pertama, ahluhu, keluarganya. Termasuk di sini andai tolan saudara, kawan sakantu, kawan sama sekolah, alumni di perguruan tinggi datang menyenguk, nyuantang ke kubur. Sesudah itu aja lah. Wa maluhu aratonyo ko adoto, ya kan? Di bawah orang yo to ke kubur pi untuk orang nani duit. Inyo nai ambulan. Itulah mau cari na to Pak. Otonyo Alphard 2 Pak. Alphard putih aja, Alphard hitam aja. Lah maju oto Alphard kok. Ya kan? Buka pintunya. Kirona naik ke sini orang kapai ke kubur. Naninyo naik ambulan balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nantingga nam kue. Jadi tidak ada yang kita bawa mati itu. Kecuali kalau kita siap wa amaluhu. Yang 2 tadi ahluhu, maluhu, babaliak pulang. Kan ada kasur Pak tempat lalok mai tu. Lai dikubur kasur tu semuanya. Ndak, kasur dibawa pulang, kain panjang dibawa pulang. Inyo di kapan tu kalau dibungkusnya rancak-rancak, atibo dikubur dibuka talinya tu Pak. Diletakkan pipinya ke tanah. Bang engkau itu, engkau berasal dari tanah, kembalilah ke dalam tanah. Bismillahi millata Rasulillah. Itu nanti baca orang. Sayang-sayang orang jo bininya jo lakinya lain namanya mau nian dikubur tu gak 3 malam. Yo pulang balik. Iya kan? Jadi benar kata Nabi. Jadi kita nan salamo ko memperingati kelahiran Nabi, kita tukar judulnya le Pak. Judulnya Sirah Nabawiyah. Jadi apa ibu nama rakam di YouTube buat judul kaji wak malam kini Sirah Nabawiyah. Nabi tidak ada menyuruhinya untuk berulang tahun. Tak. Tapi kalau sejarah Nabi tidak dibaca, anang ke ditiru dah. Kita baca lah sajaknya ketik ya Pak. Siapa nama nyusulnya Bu? Ibu Alimatun Sa'diyah. Akannya ayahnya lah meninggal kan. Orang Arab tu nama nyusun orang lain. Ndak induknya dah. Banyak di dalam kitab ditamukan orang. Kalai Nabi terakhir namanya 2. Muhammad dan Ahmad. Jadi nama Nabi itu Ahmad iyo, Muhammad iyo. Ketika beliau lahir, tersebarlah kabar itu. Maka berlomba-lombalah ibu-ibu datang ke rumah kakeknya Abdul Muttalib untuk menyusukan Nabi. Nah, ibu-ibu yang datang tu sehat-sehat Pak. Badannya gapuk-gapuk. Ya kan? Air susunya banyak. Tentu nombor anak ketik. Ya kan? Tapi setiap ibu-ibu tu ingin menyusukan, tidak mau dia. Nabi itu tidak mau menyusu ibu-ibu tu. Abaikolah sore, ya kan? Datang seorang ibu dengan suaminya. Itulah Ibu Alimatun Sa'diyah. Nyo mendukung anak ketik nan menangi panjang. Bamang kau menangi si anak kau kecil Abdul Muttalib. Nyo ndak kanyang menyusu Pak, air susu ambo kurang. Ya kan? Tapi ketika Ibu Alimah yang kurus, yang air susunya ndak cukup untuk anaknya itu, begitu dia naik ke rumah Abdul Muttalib, Nabi yang bayi itu langsung itu. Ingin menyusunya jo ibu nang kuru itu. Padahal susunya ndak percaya Abdul Muttalib dah Pak. Kata Abdul Muttalib, ndak mungkin dah nak. Sedang anakmu sendiri ndak cukup air susu untuknya, apalagi tambah dengan cucu saya. Tapi lihatlah Pak, cucu apa ingin menyusu jambot. Iya kan? Maka diambil oleh Ibu Alimah. Coba kata Abdul Muttalib, disusuan, ya muah Nabi menyusu. Tapi setiap Nabi menghirup air susu itu, tambah banyak air susu itu keluar. Akhirnya lah gambuang serupa balon susu ibu tu. Ya kan? Banyak airnya.
Dan dua-duanya anak tadi kenyang. Sepakan sesudah itu Ibu Alimah tu merah mukonya, timbul dagingnya, sehatnya. Air susunya bertambah banyak. Itu apa namanya? Irhas. Apa namanya? Keajaiban Nabi ketika bayi diberikan Allah. Akhirnya persoalannya, bamang kuamuhnya menyusu Ibu Alimah dan kuru itu. Tadi banyak ibu-ibu nan gapu air susunya banyak, ndak amuannya menyusu. Karena Nabi yang kecil ini sudah dibisikkan oleh Allah ke dalam hatinya, Muhammad, kamu menyusu dengan ini, dengan wanita ini. Sebab wanita ini semenjak dia dalam kandungan, ayahnya selalu mencari nafkah untuk ibunya yang halal. Jadi bayi yang tidur di dalam rahim itu tidak pernah mengkonsumsi makanan haram sampai umurnya yang sekarang. Dia melahirkan anak. Wanita yang bernama Halimah ini tidak pernah masuk yang haram ke dalam perutnya. Jadi Nabi kata telah dibisikan oleh Allah ke wanita itu menyusu. Ada orang kini murah siapa? Kau dimakan nan haram tu sanyo perak siang kanyo keluar lihat ustaz. Nang keluar perak siang tu ampasnya yo tu. Ya kan? Tapi gizinya, proteinnya jadi darah daging. Naiknya ke darah tu ke kepala beserta oksigen. Ya kan? Darah nan haram nyo perintahan kepala ko, ke kaki, ke tangan, ke seluruh anggota yang lain mengerjakan yang Jadi berhati-hatilah dengan makanan yang haram. Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah jadi tempatnya. Ya kan? Awak kan tak makan babi, juanjiang Ustaz. Yo indak. Yo daging kabau, tapi pitih pembalinya pitih korupsi. Pitih dana Covid dan diselewengan. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Aturan haram tak makan. Ini. Ada orang berpendapat lagi. Kok dapat pitih dari nan haram tu dikeluaran zakatnya Ustaz, kalau berhasil nan tinggal tu. Itu bak kata awak duit nama. Man jama'a malam min haramin. Tu kecik Nabi lah ya. Siana mengumpulkan narato dari nan haram, thumma tasaddaqa. Disadakahnya separuh. Ya kan? Lam yakum fihi ajrun, ndak dapatnya pahala do, wa kana ismuhu ilaih, maka nerakalah jadi tempatnya dan dosa yang dia dapatkan. Jadi kalau ada pitih haram pak, ya kan, ndak usah lo disedekah alai, nyodak ada sih artinya do, tak ada artinya. Jual ada pak coba boleh kambiang kalamak tu, atau masuk encik kucing enggak sepiriang ke dalam. Ama kalau lihat, ya lama. Nak lama. Aku kau tak mau dia Allah mencampur nan halal jo. Jangan haram. Siana majan itu Rasulullah. Setelah Nabi itu berumur 11 tahun, manga karajonya pak. Nabi itu gubalo kambiang. Manan mada kambiang di gubalonyo jawi. Mada kambiang tak. Kambiang ko kalau di dahuluan nyo berjalan dari awak, nyo sembah sebungu orang. Kalau kemudian delonyo, anyo basi tumpu kakinya dan di belakang. Itulah kambiang. Itu nanti balon dek Nabi ratusan ekor. Untuk apa itu Allah mentakdirkan Nabi gembala kambing masa kanak-kanaknya? Muhammad, engkau nanti akan jadi rasul. Manusia ini diajak untuk taat beragama, sama najo kambiang ke Muhammad mada aja. Ya Pak.
Ya kan? Jangan merokok je dalam masjid, jangan merokok. Atau madanya. Nah, jadi kaum muslimin, Nabi itu disuruh gowalo kambing supaya mentalnya terlatih. Nanti dia mengajak umat kepada agama, dia tidak putus asa. Selaku manusia dia menangis juga, Pak. Bagaimana umat saya ini, ya Allah? Turun ayat. Fazakir innama anta mudzakir. Beri peringatanlah orang itu Muhammad, memang kerjamu itu lasta alaihim bimusaitir, tapi engkau jangan berputus asa. Nak sado orang kamu ada aja. Artinya mana kecil Allah? Kalau kamu seorang patuh ke dakwah engkau, tu nak baisi neraka dah kecil Allah. Jadi orang mada aku baisi neraka kau Pak. Ikan mada nak muah kalah nak merokok dah. Ikan orang mada nak muah menyembah Allah, tu pasti masuk neraka. Engkau jangan menangis Muhammad. Tidak semua orang akan patuh. Engkau memberi peringatan saya suruh itu kerjamu, tapi jangan engkau berputus asa. Tidak semua orang akan patuh. Jadi gowalo kambing lah pandai, batukang lah pandai, manjai lah pandai, ya kan? Umur Nabi sawaleh itu Pak, lah pandai batukang. Muhammad nang kini labi umur 40 ala lo sehari namanya. Batukang tak pandai, manggaleh tak amuh, karajo pamaleh mau je saya tak amuh. Baka masuk pitih, ikan tukang ambil sawit tak amuh, menerima upah ambil sawit tu, abang kan tak amuh, patah liye dia itu saja. Ikan kalau tak amuh bau sawo langau hijau nak masuk ke mencong, langau hijau nang kumuh tu. Kalau tak kita berusaha. Serupa mboko ibu-ibu bapak kaum muslimin tetap juga berusaha. Apa usaha kami dulu dengan Pak Basiruddin ini? Kami bekerja di PT Semen Padang, tidak pernah melawan ke Induk Sabang. Karajon itu ya Pak, ya Pak. Induk Sabang kok kalau dilawan Pak, penanya tajam, bisa awak nyumutasin ilmu dia Pak, ya kan? Makanya kalau kita jadi anak buah, ada perintah Induk Sabang, kau jabatin awak tidak sesuai doh. Karena teori awak nan bana, teori baru kau tidak bana. Tapi jangan dibantah, ya Pak. Jadi ada Pak rumput banto dalam banda, kan runci yang ujungnya tu tajam apa? Tapi ketika ayah bah lalunya tidak ada melawan ayah terus itu. Lah talampau ayah itu kau jago lihat. Kalau dilawan nyobongka jure-ure, ya kan? Jadi kepala dinas, kepala badan, kepala saja jangan melawan ke wakil gubernur. Ya Pak, ya Pak. Kan? Nyo pindah kau dekat rimbo tu abini wak jauh sih kau. Ya kan? Ambo kerajaan tidak pernah melawan dulu Pak. Akhirnya saya dapat karyawan teladan. Hadiahnya Pak Yaji Pak. Walaupun pulang sinannya galak le kawan Najibidin. Nama dia Ristawardi ndak si Bidin. Bidin tu biaya dinas. Haji biaya. Kok biaya lah namanya ya kan? Asal ndak haji buntui salah. Mana buntui di bawah apa ini haji. Ya kan? Jadi ketika beliau diajak dan diajari berdagang oleh pamannya Abu Talib, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini suatu cerita yang harus kaum muslimin kita patuhi ajaran Nabi ini walaupun tidak bertemu dengan kita. Jadi kawan Abu Talib itu berampe, belimo jo beliau, beranam jo Nabi. Ya kan? Tidak pernah orang kau membawa payung no Pak. Karena diri yang ada awan taruh. Jadi tidak kena paneh orang nomor 6 kau. Iya kan? Nampak di pendeta Buhaira dari jauh. Salah satu tanda-tanda Nabi terakhir tu nyokamapai tidak kena
paneh di linduang yawan. Orang nambah limo tadi bamang ko di linduang yawan. Karanonyo samo bajalan yo Nabi. Samo bajalan saja Nabi Pak dapat linduang awan. Apalagi kalau kita ikuti sunnah sunnah Nabi nan harus jam tinggal Pak. Jangan salat subuh di rumah. Salat subuh lah di masjid dekat rumah kita. Jangan tinggalkan. Semakin jauh awak pai salat subuh, semakin banyak pahala dapat. Maka sekarang di Padang Pak, ada namanya subuh mubarakah. Orang kayo-kayo bersedekah makanan Pak untuk paumpan jamaah ku supaya nyo datang. Orang ko kalau ada selero kan laminya datang Pak. Ini kan. Ya kan? Ada orang itu kayak membawa nasi goreng, membawa nasi soto atau sorbat talu. Rami subuh mubarakah. Iya kan? Karena apa? Karena 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kaum muslimin pahalanya bukan materi. Kalau materinya nggak ada itu. Kita dapat pahala dari Allah salat sunat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia yang kita dapatkan dengan seluruh isinya. Ya kan? Kemudian salat wajibnya. Kalau kita salat di rumah Pak, ingin awak dapat pahala 27 kali lipat serupa di masjid, harus kita ulang 26 kali 2. Berapa jam waktu akan terpakai itu? Baru sama dengan salat subuh 2 rakaat di masjid. Ya kan? 27 kali 2 rakaat. Jadi 34 rakaat. Berapa waktu terpakai itu Pak? Kalau salat awak 34 rakaat untuk menyamakan pahala jo salat subuh di masjid. Daripada seperti itu lebih baik datang ke masjid. Kita taruhin cerita tadi. Nampak di Pendeta Buaira sarombongan orang berjalan di linduangnya awan. Ya Allah, ini ada sekelompok pedagang ini dilindungi awan. Pasti ada di dalam ini calon rasul yang terakhir. Ambo dek jauh ya Allah ndak nampak dia bodoh. Orangnya pasti mudo baru kok. Sebab na lain-lain ko lagay ko. Kebetulan orang nambah rampek belimo ko kehabisan air Pak. Ndak doa yang minum ko le Anyo suruh Nabi tagak munyeng galih. Muhammad tagak sikoyo unyeng galih awak nyambil orang ko jadi Pak. Awaran ke orang nambah belimo ko Pak. Pencari air. Ndak nyoyir yang ande awal le Pak. Karena Nabi ndak Pak. Nampak di Pendeta Buaira. Ya Allah. Rupanya anak muda dan kira-kira berumur 10-11 tahun. Lah tahu ambo ya Allah. Tunjukan tanda lain kambo ya Allah. Bajalan sesama aja Nabi Pak. Kalindungan awak di awan Nabi. Apalagi kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi jangan sunnah Nabi ini diabaikan. Dan disampaikan Pak Gubernur tadi, Allah saja malaikat seluruhnya Pak. Di mau Ustaz seluruh malaikat berselawat ke Nabi. Dari kalimat Al-Quran tu. Inna allaha wa malaikatahu. Tu jamak tu Pak. Seluruh malaikat. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang paling kikir tu kata Nabi, tidak orang kikir jo pitih do Pak. Siapa? Orang yang dibacakan nama saya tapi dia tidak mau berselawat kepada saya.
Itu orang yang paling kikir. Allah yang membuat Nabi itu Pak, yang menciptakan Nabi itu, ya kan? Tapi Allah berselawat ke beliau, jo malaikatnya, ya kan? Makanya kita sangat kikir kalau tidak mau berselawat ke Nabi. Tapi ke Nabi Pak, kalau banyak lo nama orang Muhammad gini, jangan Pak selawat Allah. Ya kan? Nabi Muhammad saya yang diselawatkan Pak. Ini air ini sudah penuh, ya kan? Adisi juga iya kok banyak melimpah. Air melimpah itu ke apa ini? Ke bawah. Nan di bawah itu siapa? Kita. Jadi salawat yang kita baca diisi juga gelas penuh ini, dia melimpah ke bawah, yang di bawah itu kita. Maka Allah mengatakan, 1 kali salawatmu kepada Nabi saya, 10 balasan saya kepadamu. Iya kan? Jadi tercatat kita orang yang selalu hormat kepada Nabi. Baca salawat taruh. Pijan di selewengan salawat tu. Adalah kini salawat talam. Talam tu untuk bangkit jamba, dulang namanya. Salawat talam, salawat dulang. Salawat tu hanya kepada manusia sana nama Muhammad, na lain tak boleh diselawatkan. Iya kan? Tak boleh. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu para jemaah nan disuruh Allah kawan. Pak. Jadi orang mencari ayat tadi Pak, lalu kalaman pendeta Buaira nyimbau. Kenapa Pak? Kami keputusan ayat di malapau Pak, ambo ke membeli ayat minum. Oh ndak usah Pak bali lah lapau orang lu membuka bodoh. Nanya saya ke rumah ambo, ado jus pinang, ado kopi ginseng, ado kopi luwak. Di rumah ambo saya minum. Jadi pendeta Buaira itu elok Pak. Dia seseorang yang masih menjalankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Kata pendeta Buaira, bangko bertinggal anak nan mudo tu sinan Pak. Bangko ndak suruhnya kemari. Nyo mau nyenggaleh. Jika ndak ada orang maliang no Pak, ambo jamin. Ibu aknya tagak sinan. Apa imbau lah kemari? Anyo imbau dek Abu Talib. Muhammad, come here. Iya kan? Berjalan Nabi. Begitu Nabi berjalan, dilindungi di awan Pak. Nyoir yang di awan tu sampai ke rumah pendeta. Tahulah pendeta Buaira. Tambah tahunya, ayo ko na Nabi. Ko na melimo ko kapuyuk tawaliat sekanya. Iko na Nabi. Tiba Nabi di rumah pendeta Buaira tu Pak. Jo rumah-rumah tu dilindungi awan. Karena ada Nabi di dalam. Akan perlu sejarah ko kita baca. Ambo raso kita baca ko ndak bid'ah ko. Tapi kalau kita ulang tahun Nabi itu dibanding lo kuenya, ya kan? Itu lo kecewa. Itu yang berdosa mungkin. Ya kan? Tapi membaca sejarah untuk menguatkan iman kita. Namanya sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Tiba di rumah pendeta Buaira ko basuo dinyo tando-tando Nabi nan kalai itu inyo anak yatim basuo dalam kitab itu, ya kan? Jadi nyo tanyolah ke Abu Talib, Pak, lah sudah minum Nabi, ya kan? Sudah minum orang tu sadonyo. Iko anak nanapak bau menggalih ko anak sia kecil pendeta Buaira. Iko anak ambo. Tak kajui pendeta Buaira ko. Sebab anak nang kajadi rasul tu anak yatim. Ambo nyinyi bapak aja merang pak ambo anak baca ronya dapat ko. Anak angke ko, anak anak tapatan. Anak tapatan tu Pak, kalau kita bawini jo padusi jando, tu ada anaknya. Atau anak tapatan namanya tu. Itu nang kasar bahasanya. Tiri itu kan bocor artinya tu. Ya kan?
Jadi jangan disebut jo anak tiri itu anak tapatan. Anak tiri itu anak bocor. Ya. Anak kata Abu Talib, iyo, anakku anak kakak ambo nama ayahnya Abdullah lah meninggal ayahnya ketikanya dalam parui induknya aja. Alhamdulillah kecik pendeta Baira. Lawa suwo dia ambo tandonan kedua dalam diri anakku ya Allah. Ini pasti calon rasul. Akan perlu gitu waco tuh. Iya kan? Itu ndak bid'ah tuh dong. Tapi kalau di ulang tahunan Nabi itu di Bali lo kue PVC lo kawan. Itu tengah dole itu ya berdosa. Dia baca sejarah beliau untuk nambah iman. Sebab jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Jadi Allah tu meninggalkan untuk nabinya suri nan kakita uleh. Kalau Nabi tu ndak ada salat di rumah subuh tu, tapi kamas atunya suri nan kakita uleh. Ada Abdullah bin Maktum pak nyobuto batanyo ke Nabi, ya Rasul, orang ke membimbing ambo ke masjid ndak ada, ambo buto, boleh ambo di rumah sesalat ya Rasulullah? Boleh kata Nabi. Gimana ada orang ke membimbing? Ndak, salatlah di rumah. Lalu jalan juga 10 langkah rimbau dia. Abdullah sekolah. Tadanga ke rumah engkau orang zanji. Tadanga ya Rasul. Kalau tadanga ke rumah, dulu kalau ada umi doba. Itu berarti rumah engkau dake marangka engkau ke masjid. Itu kata Nabi Pak. Berarti rumah engkau tidak jauh. Kalau tidak bisa merangkak rantangan tali dari pagar rumah tu ke tonggak masjid. Apa cik je tali? Abdullah bin Maktum tertarui ke masjid dan nyuituan dek Nabi Pak. Matonyo buto dek latar aja cu itu lapar sejalan tu dinyolai. Ndak nyopa cik tali tu lain. Jadi nan babayo ko ndak muto bato do Pak, ndak mato dan buto do, buto hati. Lain namo di bawah tabuh rumahnya. Kan dulu orang membawa orang salat ko jo tabuh. Ada bawah tabuh tu rumahnya. Tapi kalau hatinya nan buto, nah mau datang tu. Jadi kita membaca sejarah Nabi ini, bagaimana kita hendaknya, walaupun tidak sesempurna Nabi, kita bisa mendakei. Jangan kita menyalahi aturan Nabi, tapi mendakei ajaran Nabi. Iya kan? Atur Rasulullah. Katanya ke Abu Talib, yo pelihara anak ko yo. Diri anak engkau ko banyak tanda-tanda kenabian, mbo data ti ambo nyon nabi terakhir ko. Peliharanya yo, kalau tahu orang Yahudi nyo bunuhnya di orang ko. Jadi nyo pelihara de Abu Talib nabi itu Pak, sampailah jadi rasul, kan nabi itu nikah umur 25, Ibu Khadijah. Adima marapulai ko turun di rumah Abu Talib. Tapi Abu Talib tu masuk neraka Pak. Aku pelajaran dia aku. Mama liaro nabinya saja umur 8 tahun. Sampai Nabi lah nikah. Nabi diancam ke dibunuh. Tak jadi. Kerana orang Quraisy sagan jo Abu tunda lo nanti lah Abu Talib ko mati. Duitnya sagan Pak. Jadi gaduh lo Muhammad lainnya duit Abu Talib baru sagan Pak. Tapi Abu Talib tu masuk neraka Pak. Kenapa? Ketika nyopayah ke meninggal sakratul maut, cek Nabi, Pak, paman, akuilah nak paman kau sebagai rasul. Bacalah kalimah syahadat paman. Anyo tunjuk anda Nabi tak. Apa kata Abu Talib? Nyo masih bisa mengecek bro. Nyo takdirkan ya Allah Muhammad. Saya sayang kepadamu nak. Nyo pagui Nabi. Tapi untuk mengikuti agamamu jangan dipaksa saya. Agama nenek moyang saya ada. Daripada membaca kalimat yang kau bisikkan ini, lebih baik pikuan kambo Makkah jo Madinah ko, ambo sandang siang malam. Lebih ringan dari membaca itu. Itu orang kalau tidak dapat hidayah Pak.
Nabi nana menunjukkan. Apalah orang-orang biasa kau menunjukkan nanya tunjuk kau orang pakoa. Orang payudi. Iya kan? Orang tak salat, payah siapa menunjukkan tunjuk. Inyo ketika hidup sehat, alun patah lidahnya lai, ndak adanya membaca itu doh. Kini nyolah mati lidahnya patah ditunjukkan dia awak, payah menunjuk siapa tunjuk. Tapi kalau ada orang pakuan ndak tobat-tobat, payahnya ke mati itu. Apa bawa segera tetoa kayaknya itu na. Amatinya itu. Mati itu kebiasaan awak yang terakhir tidak diubah-ubah, itu nama membawa mati. Kalau orang itu tidak sah, tidak salat. Jadi jangan tinggalkan salat. Apa kata Nabi? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji antara kita dengan Allah adalah salat. Siapa yang meninggalkan, maka kufurlah dia. Ya kan? Jadi para jemaah yang terhormat, berbahaya orang meninggalkan salat. Ingat anak-anak muda yo, ya kan? Meninggalkan salat maghrib nak sekali sama dosanya coba zina jindu awak. Kalau ada minta ampun salah Pak. Kalau ada masuk muda dulu, ya kan? Minta ampun apa? Tu kada salat ini. Meninggal salat maghrib, tu kan sawanta waktunya. Ya kan? Sudah tu hari Laisa. Asama dengan berzina dengan ibu kita dosanya. Ya kan? Ibu-ibu juga begitu. Pai barale tidak dilarang, pai menonton tidak larang, pai berdharma wisata tidak dilarang, tapi jangan tinggalkan salat dek kerana badak tabak. Badak tabak awak pai ke salon waktu salat masuk upahnya tadi 400.000. Kok kita baik bau dua habisnya. Ayo kan? Anda salat. Maghrib tidak salat, asar tidak salat, isya tidak salat. Kata kalau seri kurici. Pagi jagonya, salat subuh saja. Usalli fardal borongan, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada diajaran dek guru usalli fardal borongan, tidak ada. Jadi berbahaya meninggalkan bahaya yang ketiga apa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat artinya dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkannya maka dia dituduh meruntuh agama. Coba jangan Pak, ado so gadang lai meruntuh agama awak kecil Allah kalau ndak salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini kami mengkaji kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kecilnya sampai remajanya sampai dia jadi rasul. Beliau adalah suri teladan yang baik yang harus kami tiru di dalam hidup ini sampai kami meninggal dunia. Jadi kalau kami pengikut setia selama-lamanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami tidak nabi dan tidak rasul, dan hati kami Engkau bolak-balikkan ya Allah, maka tetapkanlah hati kami pada agama-Mu ya Allah. Jadi kalau kami orang yang taat mengikuti Engkau dan Nabi Muhammad ya Allah, kami sangat rindu kepada beliau. Rindu kami lakukan dengan salawat,
dengan mengulang syahadat ya Allah. Sampaikanlah salawat yang kami baca kepada beliau. Lebih dari itu ya Allah, jadikanlah akhlak kami walaupun tidak akan sama dengan Nabi, tapi jadikanlah akhlak kami yang baik seperti Engkau telah menjadikan bentuk kami baik. Jadikan pula akhlak kami baik ya Allah. Dan jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan jadikanlah anak keturunan dari anak sampai cucu dan cicit kami anak yang saleh dan salehah. Hindarkanlah anak kami dari narkoba ya Allah. Hindarkanlah anak kami dari judi ya Allah. Hindarkanlah anak kami dari perzinaan. Hindarkanlah anak kami dari LGBT. Hindarkan anak kami dari mengisap narkoba ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon doa, dan kepada Engkau kami minta tolong, dan kepada Engkau juga kami mohon perlindungan ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, bagi penduduknya yang berkebun sawit ya Allah. Jadikanlah sawit ini mahal harganya Allah. Bagi beliau yang pedagang ya Allah, jadikanlah konsumen beliau yang selalu meramaikan untuk belanja ke kedai beliau ya Allah. Bagi beliau yang pejabat, pegawai negeri ya Allah, jadikanlah dia pegawai yang jujur untuk tetap mengabdi kepada negara karena Engkau ya Allah. Ya Allah, semuanya yang kami pakai ini adalah Engkau yang memberikan, termasuk roh yang ada dalam diri kami. Suatu saat roh ini akan Engkau pisahkan dengan jasad kami. Andaikan itu datang kepada kami ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dan jadikanlah Bapak Bupati kami, Bapak Camat kami, Bapak Denda Kepala Desa kami, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kami orang-orang yang baik kepada rakyatnya ya Allah. Jadikanlah beliau sehat walafiat untuk memimpin Bengkulu ini sampai pada tugas beliau yang berakhir. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersaudara. Bangunkanlah jembatan hati dalam diri kami agar terjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, silaturahmi di antara kami. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mempersatukan hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah orang tua kami yang telah meninggal terbebas dari fitnah kubur dan azab neraka. Bangunkanlah di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, hanya kepada Engkau saja kami menyerahkan segala sesuatu, dan berikanlah kehidupan yang baik bagi kami dari dunia sampai ke akhirat. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bis sa'adah, wa la takhtim alaina a'malana ya Allah wa ajalana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.